Aku memanggilnya Mas Baron. Dia seorang laki-laki tampan yang baru aku kenal beberapa bulan yang lalu. Aku berkenalan dengan Mas Baron ketika aku diajak ibuku untuk menemaninya ke sebuah pasar tradisional yang berjarak tak begitu jauh dari gang tempat aku tinggal. Itu adalah kali pertamanya aku menemani ibu ke pasar, karena biasanya ayahku yang melakukannya. Namun karena saat ini ayahku sedang sakit, jadi aku yang diminta ibu untuk menemaninya ke pasar. Ibu memang selalu berbelanja kebutuhan dapur setiap pagi minggu. Ibu dan ayahku membuka warung sarapan pagi di depan rumah kontrakan kami. Dari warung tersebutlah sumber pendapatan utama keluarga kami. Penghasilan ayah dan ibu dari warung tersebut memang tidak seberapa, namun masih cukup untuk biaya hidup kami sehari-hari dan juga untuk membayar kontrakan rumah. Aku anak sulung dari 4 bersaudara. Ketiga adik-adikku masih kecil-kecil. Aku sekarang sudah duduk di tahun terakhir sebuah SMA. Beberapa bulan lagi aku akan lulus. Oke, kembali ke kisah pertemuanku dengan Mas Baron. Aku ke pasar bersama ibu dengan menaiki sebuah motor butut. Aku memarkir motorku di tempat parkir. Sebenarnya, ibu memintaku untuk menemaninya berkeliling pasar mencari barang belanjaannya. Tapi aku dengan tegas menolak. Sebagai seorang anak laki-laki yang mulai tumbuh dewasa, tentu saja aku masih merasa gengsi untuk berkeliling pasar menemani ibu. Akhirnya, ibu pergi sendiri ke dalam pasar tradisional tersebut, dan aku memutuskan untuk menunggu ibu di tempat parkir. Namun setelah beberapa saat aku merasa jenuh. Aku memutuskan untuk memasuki pasar sendirian. Di dekat pintu masuk tersebut, aku melihat seorang laki-laki tampan yang sedang menggelar dagangannya di bawah sebuah tenda kecil. Laki-laki itu menjual berbagai jenis barang pecah belah dan peralatan dapur, mulai dari piring-piringan, gelas-gelasan, berbagai macam sendok, baskom, ember, dan segala macam alat dapur lainnya. Laki-laki tersebut tiba-tiba menjadi perhatianku. Selain sosoknya yang energik, dia juga terlihat sangat ramah. Rambut panjang sebahunya diikat rapi ke belakang. Di telinga kirinya terpasang sebuah anting kecil. Saat itu, ia memakai baju kaos oblong dan celana jeans pendek yang sepertinya memang sengaja dipotong. Bentuk tubuhnya sangat atletis dan kekar. Otot-otot lengannya terlihat jelas saat ia mengangkat beberapa barang. Dan aku terkesima melihat laki-laki tersebut. Hatiku meronta ingin mendekati laki-laki tampan tersebut. Aku melangkah mendekati laki-laki itu. Namun saat itu masih ramai pembeli. Aku coba menunggu beberapa saat. Menunggu keadaan agak sepi. "Mau cari apa, Mas?" Suara laki-laki itu mengagetkanku saat aku sudah berdiri di depan tenda dagangannya. Aku berusaha memasang senyum termanisku. Saya mau cari sendok nasi," ucapku terbata saat kulihat setumpuk sendok nasi berada di dekat laki-laki tersebut. "Sendok ini maksudnya?" Laki-laki itu bertanya sambil mengangkat beberapa buah sendok di tangannya. Iya Mas," balasku tergagap. "Mau berapa biji?" tanya laki-laki itu ramah. "Satu aja Mas," jawabku asal. Laki-laki itu tiba-tiba mengerutkan kening menatapku. "Yakin cuma satu?" tanyanya ragu. "Iya Mas, ibuku pesan cuma satu katanya," balasku berbohong. "Ya udah, ini," ucap laki-laki itu sambil menyodorkan sendok nasi tersebut. Aku sedikit menunduk untuk meraih sendok tersebut.
Berapa? Tanyaku. 5.000 aja, balas laki-laki itu. Aku merogoh uang di dalam saku celanaku. Beruntunglah ada sisa uang jajanku di dalamnya. Saya boleh numpang istirahat sebentar di sini, Mas? Ucapku, sambil menyerahkan uang 5.000-an kepada laki-laki tersebut. Iya, boleh. Duduk aja, balas laki-laki tersebut. Aku melangkah mendekat. Aku sengaja duduk agak dekat dengan laki-laki tersebut agar aku bisa lebih leluasa untuk ngobrol dengannya. Sudah lama jualan di sini, Mas? Tanyaku cukup berani. Belum begitu lama sih, mungkin baru sekitar 2 tahunan, jawab laki-laki yang memiliki hidung mancung itu. 2 tahun sudah cukup lama lah, Mas, selaku ringan. Iya sih, balas laki-laki itu. Tapi ngomong-ngomong, kamu ke pasar cuma mau beli sendok itu doang? Tanyanya melanjutkan, sambil ia sedikit memonyongkan bibirnya menunjuk ke arah sendok yang aku pegang. Melihat bibirnya yang dimonyongkan sedemikian rupa, hatiku tiba-tiba meronta kembali. Bibir cowok itu memang terlihat menarik, apalagi jika ia monyongkan seperti tadi, membuat aku jadi berpikiran macam-macam. Kok nggak dijawab pertanyaan saya? Laki-laki itu berucap lagi, melihat aku yang hanya terdiam. Iya, aku cuma mau beli sendok ini, ucapku akhirnya dengan sedikit salah tingkah. Sebenarnya, aku juga merasa aneh dengan hal tersebut. Masa iya, aku ke pasar cuma mau beli sendok nasi doang? Tapi demi perjuanganku untuk bisa kenal dengan laki-laki tampan tersebut, aku rela menahan semua keanehan tersebut. Mas, siapa namanya? Tanyaku memberanikan diri. Setelah beberapa saat, laki-laki itu sibuk melayani seorang pembeli. Panggil saja saya Mas Baron. Di luar dugaanku, laki-laki itu ternyata bersedia menjawab dengan ramah. Kamu siapa namanya? Lanjutnya bertanya. Saya Rehan, Mas. Jawabku mantap. Oh, laki-laki yang mengaku bernama Baron tersebut sedikit membulatkan bibir. Saya boleh minta nomor HP Mas Baron? Ucapku lagi. Mas Baron menatapku cukup lama. Keningnya mengerut. Mungkin ia merasa heran karena aku cukup berani meminta nomor HP-nya. Aku takutnya sendok yang aku beli ini salah. Jadi kalau nanti salah, saya bisa menghubungi Mas Baron. Ucapku kemudian. Sungguh sebuah alasan yang sangat tidak masuk akal sebenarnya. Tapi aku memang sudah kehabisan akal. Pesona Mas Baron benar-benar membuat akal sehatku tidak berjalan dengan normal. Kamu ada-ada aja, Rehan. Tapi kalau kamu mau nomor HP ku, boleh kok, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kalau kamu butuh alat-alat rumah tangga, bisa hubungi saya aja. Ucap Mas Baron akhirnya setelah untuk beberapa saat ia terdiam. Mas Baron kemudian membacakan nomor HP-nya. Aku segera mencatatnya di HP-ku. Tapi HP-ku cuma HP jadul seperti ini. Ucap Mas Baron kemudian sambil memperlihatkan sebuah HP lawas yang hanya bisa untuk menelpon dan SMS. Jadi aku nggak punya media sosial. Kalau kamu mau menghubungi saya, ya cuma bisa lewat telepon biasa atau hanya SMS. Lanjut Mas Baron berucap. Iya Mas, jawabku lemah. Aku merasa sedikit kecewa sebenarnya. Kalau Mas Baron gak punya media sosial, bagaimana pula aku bisa mengetahui tentang dirinya lebih lanjut? Makasih ya Mas, ucapku kemudian. Untuk selanjutnya, Mas Baron kembali mulai sibuk melayani beberapa orang ibu-ibu yang menawar dagangannya. Aku juga segera pamit pada Mas Baron, karena ibuku sudah menghubungiku.
Katanya ia sudah berada di tempat parkir. "Untuk apa kamu membeli sendok nasi ini, Ray?" tanya ibuku heran saat kami sudah menuju pulang. "Ini untuk dikumpulkan di sekolah, Bu," jawabku asal. "Kenapa harus dibeli sih? Di rumah kan ada," ucap ibuku lagi. "Ya, nggak apa-apa, Bu. Aku juga belinya pakai uang jajanku kok," balasku. Untuk selanjutnya, ibuku hanya bisa terdiam. Sementara pikiranku terus berkelana memikirkan wajah tampan milik Mas Baron. Ah, indah sekali wajah itu. Aku benar-benar telah terpesona dibuatnya. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sebuah rasa yang begitu indah tumbuh di hatiku tiba-tiba. Mungkinkah ini cinta? Atau cuma sebuah kekaguman sesaat? Aku coba menepis bayangan Mas Baron dari benakku, tapi bayangan wajah tampan itu seakan telah melekat dalam pikiranku. Aku tak mampu memupusnya. "Ibu perhatikan dari tadi kamu senyum-senyum sendiri. Kenapa?" tanya ibuku saat kami sudah sampai di rumah. "Nggak kenapa-kenapa, Bu. Aku hanya merasa bahagia bisa menemani ibu belanja ke pasar," balasku sedikit berbohong. "Alah, tadi waktu ibu ajak kamu ke pasar, kamu malah ogah-ogahan. Sekarang ngakunya kamu bahagia karena menemani ibu," ucap ibuku mencibir. "Bilang aja tadi di pasar kamu pasti bertemu seorang gadis yang membuat kamu tertarik. Iya kan? Karena itu kamu jadi senyum-senyum sendiri," lanjut ibuku lagi. Seorang gadis, batinku. Andai saja ibuku tahu kalau yang membuat aku senyum-senyum sendiri bukan seorang gadis, tapi justru seorang cowok. Ibu pasti bakal mengutukku jadi batu. "Ya udah, sekarang bantu ibu mengangkat barang-barang ke dalam rumah," ucap ibu kemudian. Dengan perasaan sedikit berat, aku mengangkuti barang belanjaan ibu ke dalam rumah. Sementara pikiranku masih terus membayangkan senyum indah Mas Baron. Telepon nggak? Telepon nggak? Telepon nggak? Timbang hatiku ragu. Separuh hatiku ingin sekali menghubungi Mas Baron agar aku bisa mendengar suaranya yang maskulin itu, agar aku bisa mengenalnya lebih dekat. Namun separuh hatiku yang lain merasa malu untuk melakukannya. Malu kalau Mas Baron tidak akan mengangkat teleponku. Malu kalau Mas Baron tidak ingat lagi denganku. "Kamu belum tidur?" suara ibuku mengagetkanku. Aku hanya menggeleng lemah. "Ibu mau bicara," ucap ibuku lagi. "Mau bicara tentang apa sih, Bu?" tanyaku dengan nada malas. Sebenarnya aku lagi enggan berbicara dengan siapapun saat ini. Aku hanya ingin berbicara dengan Mas Baron. "Mengenai kuliahmu itu, Rehan," ucap ibu pelan. "Ayah dan ibu sudah bahas hal tersebut. Kami tahu kalau kamu sangat ingin sekali kuliah. Tapi ayah dan ibu minta maaf kalau tahun ini kami belum bisa membiayai kuliah kamu. Adik-adikmu juga masih butuh biaya banyak, Rey. Ibu harap kamu bisa mengerti ya." Ibu melanjutkan ucapannya. Meskipun aku sudah bisa menduga hal tersebut dari awal, tapi tetap saja aku merasa kecewa mendengarnya. Aku tahu pendapatan ayah dan ibuku memang tidak seberapa. Ditambah lagi ketiga adikku juga butuh biaya banyak. Tapi aku ingin sekali kuliah. Aku ingin meraih cita-citaku.
Mungkin tahun depan kalau kita punya rezeki lebih, kamu bisa kuliah, Rey. Ibu berucap lagi melihat kemurunganku. Sebenarnya aku tidak begitu yakin kalau aku akan bisa kuliah. Tapi jika aku tidak kuliah, aku juga tidak tahu harus ngapain setelah lulus SMA nanti. Kalaupun aku harus kerja, mau kerja apa? Dengan mengandalkan ijazah SMA, rasanya akan sangat sulit bagiku untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun, aku juga tidak mungkin ngotot memaksa kedua orang tuaku agar aku bisa kuliah. Aku tahu betul perekonomian keluargaku. Apalagi sekarang, ayahku juga sudah sering sakit-sakitan. Jadi, mau tidak mau, aku memang harus mulai memikirkan untuk mencari sebuah pekerjaan. Keesokan harinya, aku kembali nekat untuk mendatangi tempat Mas Baron berjualan. Sepulang sekolah, aku mampir di pasar tersebut. Rehan, sapa Mas Baron saat aku sudah berada di tempatnya berjualan. Kenapa? Apa sendoknya salah beli? Tanya Mas Baron kemudian. Enggak Mas, cuma lagi gabut aja. Boleh kan aku duduk di sini ngobrol lagi sama Mas Baron? Balasku pelan sambil mulai duduk di dekat Mas Baron. Boleh aja sih, selama kamu merasa nyaman dengan hiruk pikuk di pasar ini, ucap Mas Baron. Tapi aku nggak ganggu kan Mas? Tanyaku. Ya enggak lah, aku malah senang jadi ada teman untuk ngobrol. Kan pembeli juga jarang singgah di tempat kurai. Balas Mas Baron, tiba-tiba terdengar akrab di telingaku. Emangnya Mas Baron setiap hari ya jualan di sini? Tanyaku kemudian. Iya, balas Mas Baron singkat. Mas Baron sampai jam berapa di sini? Aku bertanya lagi. Biasanya sih cuma sampai sore, jawab Mas Baron. Mas Baron udah nikah? Tanyaku sedikit hati-hati. Untuk sesaat Mas Baron tidak menjawab. Ia pura-pura sibuk menyusun barang dagangannya. Aku melihat Mas Baron menarik napas beberapa kali. Kemudian ia berucap, aku pernah nikah, dulu, beberapa tahun yang lalu. Suara Mas Baron terdengar berat. Aku juga sempat punya anak. Pernikahan kami juga baik-baik saja sebenarnya. Tapi sebuah peristiwa tragis telah merenggut kebahagiaan kami. Sebuah kecelakaan telah merenggut nyawa anak kami yang baru berusia 3 tahun. Istriku menyalahkanku akan kecelakaan tersebut, karena saat itu anakku memang sedang bersamaku menaiki sebuah motor. Motor kami disenggol sebuah mobil. Tidak terlalu parah sebenarnya. Anakku bahkan juga sempat dibawa ke rumah sakit. Dia selamat dari kecelakaan tersebut. Tapi efek dari kecelakaan itu ternyata membuat anakku mengalami kelumpuhan pada otaknya. Anakku sempat bertahan selama beberapa bulan, tapi akhirnya ia pun meninggal karena terjadi pembekuan darah pada otaknya. Dokter sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi, kami juga tidak punya banyak uang. Orang yang menabrak kami tidak bertanggung jawab. Ia melarikan diri bersama mobilnya. Sejak anakku meninggal, istriku tiba-tiba berubah. Ia tak lagi semanis dulu. Ia tetap menganggap aku sebagai penyebab kematian anak kami. Setiap kali ia melihatku, ia seakan melihat seorang pembunuh. Aku tidak tahan diperlakukan seperti itu. Dia tak pernah mengerti betapa besarnya rasa bersalahku akan peristiwa tersebut. Karena itu, aku memintanya untuk kembali ke orang tuanya. Pada akhirnya kami pun resmi bercerai. Setahun kemudian, aku mendapat kabar kalau mantan istriku sudah menikah lagi.
Aku mencoba mengikhlaskannya. Mungkin dengan menikah lagi, ia bisa melupakan peristiwa pahit tersebut. Aku juga berusaha untuk mengikhlaskan semuanya, mengikhlaskan kepergian anakku, dan juga mengikhlaskan pilihan hidup istriku. Tidak mudah sebenarnya bagiku untuk melupakan itu semua, tapi aku juga tidak ingin hidup dalam penyesalan seumur hidupku. Karena itu, aku terus berusaha mencari kesibukan. Aku tak ingin berdiam diri, karena setiap kali aku terdiam, peristiwa tragis itu terus menghantuiku. Cerita Mas Baron yang panjang lebar itu sungguh membuat aku terhenyak. Tak kusangka, di balik wajah Mas Baron yang selalu ceria, tersimpan sebuah kenangan pahit yang tidak semua orang mampu menghadapinya. Maaf ya Rey, aku jadi curhat sama kamu, ucap Mas Baron kemudian. Enggak apa-apa Mas, aku yang harus minta maaf. Tak seharusnya aku bertanya hal tersebut pada Mas Baron. Aku turut berduka Mas, balasku lemah. Iya Rey, enggak apa-apa. Lagi pula hal itu sudah cukup lama berlalu. Sudah hampir 4 tahun yang lalu, ucap Mas Baron. Jadi sekarang usia Mas Baron berapa? Tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku menikah pada saat usiaku 28 tahun. Pernikahanku hanya bertahan selama 5 tahun. Aku bercerai dari istriku sudah 4 tahun. Jadi sekarang usiaku sudah 37 tahun lebih, balas Mas Baron. Apa Mas nggak pengen nikah lagi? Aku bertanya kembali. Untuk sekarang belum Rey, aku masih belum siap, balas Mas Baron terdengar lirih. Dan begitulah, sejak saat itu, aku dan Mas Baron pun tiba-tiba menjadi dekat. Aku jadi semakin sering datang ke tempat Mas Baron berjualan. Aku juga jadi sering menelponnya. Mas Baron juga cukup terbuka menerima kehadiranku. Aku merasa bahagia dengan semua itu. Setidaknya, untuk saat ini, aku sudah bisa menjadi teman dekat Mas Baron. Tapi, mungkinkah aku bisa mengetuk hati Mas Baron? Mungkinkah ia bisa menerima kehadiranku lebih dari sekedar teman dekat? Mengingat ia pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Mengingat ia pernah mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Lalu seperti apa pula perjuanganku selanjutnya untuk bisa merebut hati Mas Baron? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah.